Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratih Pratiwi SEMAK selaku dosen pengampu dari mata kuliah Statistika Bisnis. Yang kami hormati teman-teman akuntansi angkatan 60 kelas B praktikum 2. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Project Based Learning terkait pengaruh kualitas pelayanan, fasilitas, dan harga terhadap keputusan mahasiswa sekolah vokasi IPB untuk membeli kopi vokasi IPB. Boleh di next. Ini merupakan anggota kelompok kami, di mana ada Raden Muhammad Ihsan, kemudian ada saya sendiri Aurora Novelita, ada Syifa Fauziah Ramadhani, Anissa Azuruf, dan Siti Salma. Jadi pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang. Keputusan membeli suatu produk dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pelayanan, fasilitas, dan harga yang ditawarkan. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen, sehingga mempengaruhi keputusan pembelian. Fasilitas yang nyaman dan mendukung juga menjadi pertimbangan penting bagi mahasiswa dalam memilih tempat atau produk kopi. Selain itu, faktor harga menjadi variabel kunci yang dapat menentukan apakah konsumen merasa produk tersebut layak dengan harga yang dibayarkan. Oleh karena itu, kopi vokasi IPB penting untuk mengetahui sejauh mana pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap keputusan mahasiswa dalam melakukan pembelian. Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan simultan antara pelayanan, fasilitas, dan harga terhadap keputusan pembelian kopi vokasi IPB oleh mahasiswa sekolah vokasi IPB. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan data empiris yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kopi vokasi IPB agar dapat meningkatkan penjualan dan kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan 3 variabel independen yang diolah menggunakan analisis regresi linear berganda. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, fasilitas, dan harga terhadap keputusan mahasiswa untuk membeli kopi vokasi IPB. Data pada penelitian ini merupakan data primer dan diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh mahasiswa vokasi IPB yang sudah pernah membeli kopi vokasi IPB sebelumnya. Setelah data terkumpul, data diolah menggunakan uji asumsi klasik dengan bantuan aplikasi SPSS. Baik, selanjutnya ada objek penelitian. Jumlah sampel yang kami gunakan dalam penelitian ini berjumlah 35 responden yang merupakan mahasiswa atau mahasiswa sekolah vokasi PB University. Yang pertama, merupakan gambar umum dari responden berdasarkan angkatan. Berdasarkan gambar tersebut, yang telah dilampirkan dari total 35 responden, 33 responden diantaranya merupakan mahasiswa angkatan 60 dan 2 responden lainnya merupakan mahasiswa angkatan 61. Kemudian untuk gambar umum terkait responden berdasarkan program studi, berdasarkan gambar yang telah dilampirkan, dari total 35 responden, 23 responden merupakan mahasiswa dari Prodi AKN, 1 responden merupakan mahasiswa dari Prodi MAB, 2 responden merupakan mahasiswa dari Prodi analisis kimia, 1 responden merupakan mahasiswa dari Prodi ANK, 2 responden merupakan mahasiswa dari Prodi PPP, 1 responden merupakan mahasiswa dari Prodi MNI, 2 responden merupakan mahasiswa dari Prodi Gizi, 2 responden merupakan mahasiswa dari Prodi TNK, dan 1 responden lainnya merupakan mahasiswa dari Prodi TRPL. Baik, untuk selanjutnya yaitu uji validitas, yang dimana merupakan langkah pertama dalam analisis ini untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mampu mengukur data yang terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan. Pada tabel ini diketahui bahwa sampel N sama dengan 35 dari 0,338. Perhitungan instrumen ini, uji validitas ini terdapat pada variabel pelayanan X1, variabel fasilitas X2, dan variabel harga di X3 dengan nilai R hitung lebih besar daripada R table, yaitu 0,338. Karena R hitung lebih besar dari R table, maka dapat dikatakan bahwa item tersebut dinyatakan valid dan layak untuk dilakukan uji selanjutnya dalam penelitian. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen pengukuran akan memberikan hasil yang konsisten dan stabil, sehingga data yang dikumpulkan dapat diandalkan dan akurat.
Nah, pada tabel ini, hasil dari variabel pelayanan X1, variabel fasilitas X2, dan variabel harga di X3 dengan keputusan untuk membeli menghasilkan nilai crown batch alpha lebih dari 0,6. Karena lebih besar 0,6, maka dapat dikatakan bahwa konsep pengukuran masing-masing variabel kuesioner adalah reliable. Nah, di uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan dalam penilaian ini berdistribusi normal. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa rasio skewness sama dengan minus 0,446 per 0,398 sama dengan minus 1,121. Sedangkan untuk rasio kurtosis sama dengan 0,784 per 0,778 sama dengan 1,008. Karena rasio squamous dan rasio kurtosis berada di antara minus 2 hingga plus 2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal dan layak untuk dilakukan uji selanjutnya. Baik, selanjutnya ada uji autokorelasi, di mana uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ini ada korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Nah, di sini sudah terlampir dari tabelnya. Berdasarkan tabel yang sudah terlampir, diperoleh nilai dari Durbin-Watson itu sebesar 1,882. Sampel yang kami miliki sebanyak 35 responden dengan 3 variabel, sehingga diketahui bahwa nilai batas bawahnya yaitu 1,2833 dan batas atasnya 1,6528. Nilai Durbin-Watson ini berada di antara batas atas sampai dengan 4 dikurang batas atas, sehingga koefisien autokorelasinya sama dengan 0 dan dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut tidak mengalami autokorelasi. Boleh selanjutnya? Baik, selanjutnya ada uji multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas ini dilakukan untuk mengevaluasi adanya korelasi atau hubungan linear yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Sebetulnya ada banyak cara untuk menentukan apakah suatu model ini tuh memiliki gejala multikolinearitas, namun dalam penelitian ini kami menggunakan uji VIF. Berdasarkan tabel yang sudah terlampir, diketahui nilai variance inflation factor atau VIF untuk masing-masing variabel tidak lebih besar dari 10 dan atau nilai toleransi untuk masing-masing variabel di atas 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas pelayanan, fasilitas, dan harga terhadap keputusan membeli. Nah, yang terakhir di uji asumsi klasik di sini ada uji heteroskedastisitas. Uji ini adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk menilai adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Tabel yang sudah terlampir ini menunjukkan bahwa semua variabel di sini mempunyai nilai signifikan lebih dari 0,05, di mana 0,05 itu didapat dari sisa confidence levels yang di awal, yaitu senilai 95%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya setelah melakukan pengujian, maka tahap berikutnya itu masuk ke analisis regresi linear berganda. Kami menggunakan regresi linear berganda karena variabel yang kami teliti ini lebih dari satu variabel. Nah, untuk variabel pertama atau variabel X pertama ini ada variabel pelayanan, variabel X2 yaitu ada fasilitas, variabel X3 ada harga, dan variabel dependennya yaitu keputusan untuk membeli atau Y. Nah, di sini ada deskriptif statistik yang dimana untuk deskriptif statistik ini bertujuan untuk mengetahui nilai rata-rata dan standar deviasi dari suatu variabel. Nah, di sini ada nilai rata-rata dan standar deviasinya. Untuk keputusan membeli, terdapat nilai rata-rata sebesar 18,40. Lalu untuk kualitas pelayanan sebesar 20,49, fasilitas yang tersedia sebesar 18,91, dan harga yang ditawarkan sebesar 19,40. Di sini juga ada standar deviasi dari keputusan untuk membeli sebesar 3,648. Lalu ada standar deviasi dari kualitas pelayanan sebesar 2,780. Standar deviasi dari fasilitas yang tersedia sebesar 3,138 dan harga yang ditawarkan sebesar 3,060 dengan banyaknya responden sebesar 35 data. Oke. Selanjutnya di sini ada tabel koefisien analisis regresi linear berganda.
Di sini sudah diketahui bahwa persamaan regresinya yaitu Y sama dengan minus 2,09. Ini terdapat kesalahan yang seharusnya X1-nya ini berada di 0,107. X1 ditambah 0,342 X2 dan ditambah 0,609 X3. Nah, di sini juga ada koefisien regresi dan hasil dari uji tok. Kalau misalnya untuk koefisien regresi pada variabel pelayanan ini sebesar 0,107. Yang artinya jika pelayanan meningkat dengan asumsi bahwa fasilitas dan harga tetap konstan, maka keputusan untuk membeli di kopi vokasi ini akan meningkat. Nah, begitu pula pada koefisien regresi pada variabel fasilitas. Di sini diketahui bahwa variabel fasilitasnya sebesar 0,4342. Yang artinya jika fasilitas meningkat dengan asumsi bahwa pelayanan dan harga tetap konstan, maka keputusan untuk membeli di kopi vokasi akan meningkat. Begitu juga pada koefisien regresi pada variabel harga, yang dimana sebesar 0,609, yang artinya jika harga meningkat dengan asumsi bahwa pelayanan dan fasilitas tetap konstan, maka keputusan untuk membeli di kopi vokasi ini akan meningkat. Nah, ini ada uji P-nya. Hasil dari hipotesis ini terdapat pada nilai P yang dihitung secara parsial atau berurutan. Variabel pelayanan X1-nya di sini ada di kolom P ini sebesar 0,557, lalu variabel fasilitas di X2 ini sebesar 1,649 dan variabel harga X3-nya ini 3,278. Selanjutnya, nah di sini ada tabel ANOVA atau uji F. Nah, pada uji F ini menjelaskan pengaruh yang nyata atau signifikan antara variabel pelayanan atau X1, fasilitas X2, dan harga X3 secara simultan bersama-sama terhadap keputusan untuk membeli atau variabel Y. Dari output ini diperoleh bahwa F dihitung sebesar 19,370 dengan tingkat signifikannya yaitu sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka regresi dapat memprediksi keputusan untuk membeli. Selanjutnya, nah yang terakhir ini ada uji simultan atau uji F. Di uji simultan ini terdapat pada tabel model summary. Nah, pada tabel ini menjelaskan bahwa besarnya pengaruh persentase dari pelayanan, fasilitas, dan harga dapat ditunjukkan oleh nilai R-star atau R kuadrat sebesar 0,652. Yang artinya, pelayanan, fasilitas, dan harga memiliki pengaruh yang simultan sebesar 65% terhadap keputusan untuk membeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada koefisien determinasi dengan uji R-square. Uji ini dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau pentingnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel yang telah dilampirkan, dijelaskan bahwa besarnya nilai korelasi hubungan antara kualitas pelayanan atau variabel X1, fasilitas yang tersedia atau variabel X2, harga yang ditawarkan atau variabel X3, dengan keputusan untuk membeli atau variabel Y sebesar 0,808. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,618, sehingga dapat disimpulkan besarnya pengaruh pelayanan, fasilitas, dan harga terhadap keputusan untuk membeli sebesar 61,8% dan sisanya 38,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang terakhir ada kesimpulan, pengambilan keputusan secara hipotesis T yang dilakukan secara parsial terhadap ketiga variabel independen, maka variabel pelayanan X1, fasilitas variabel X2, dan harga merupakan variabel X3 berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan mahasiswa untuk membeli kopi vokasi IPB. Hal ini berdasarkan nilai T hitung yang lebih besar daripada nilai T tabel, sedangkan pengambilan keputusan secara hipotesis F yang dilakukan secara simultan terhadap ketiga variabel independen, maka variabel pelayanan atau variabel X1, fasilitas atau variabel X2, dan harga atau variabel X3 berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan mahasiswa untuk membeli kopi vokasi IPB. Hal ini berdasarkan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Hasil dari hipotesis T terdapat pada nilai T hitung secara parsial atau berurutan, mulai dari variabel pelayanan atau X1 sebesar 0,557, variabel fasilitas atau variabel X2 1,649, dan variabel harga atau variabel X3
sebesar 3,278. Hasil hipotesis F secara simultan atau bersama-sama sebesar 0,652 atau 65,2% terhadap keputusan untuk membeli. Sementara pengaruh tingkat penelitian yang dilakukan dari hasil perhitungan yang diperoleh dari nilai koefisien determinasi menunjukkan sebesar 61,8%. Dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 61,8% dan sisanya berkisar 38,2%, dipengaruhi oleh variabel dependen lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada keterbatasan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.